Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi wa ni'matillahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu adalah syarat-syarat orang yang menuntut ilmu itu ada 6. Kemarin saya baru menjelaskan 2. Yang pertama zakain, yang kedua wahirsin. Zakain cerdas, wahirsin semangat, wastibarin. Yang ketiga wastibarin. Wastibarin itu adalah orang-orang yang sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Kalau tidak sabar, maka yang ada putus di pertengahan jalan. Yang ada tidak semangat. Kalau tidak sabar menuntut ilmu, putuslah harapan. Harapan siapa? Harapan orang tua, harapan ibu, harapan bapak, harapan masyarakat. Orang yang menuntut ilmu itu kudu sabar. Banyak sabarnya, banyak mutolaannya, diuji dengan keuangan, diuji dengan kesakitan, diuji dengan fitnah, diuji dengan cemomohan orang. Itulah orang-orang yang sabar, orang yang gemar menuntut ilmu. Dihantam ke kanan, dihantam ke kiri, di atas, bawah, kita tetap tenang. Kita tetap bersabar untuk menjalankan, mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat orang yang menuntut ilmu. Yang keempat apa? Yang keempat adalah wabulgotin. Bulgotin itu adalah perlu biaya, perlu modal, tenaga, pikiran. Tenaga itu adalah modal juga. Modal untuk apa? Untuk kita menuntut ilmu. Pikiran seperti itu. Orang yang mempunyai pemikiran yang luas itu adalah orang yang ingin belajar sungguh-sungguh. Itulah adalah syarat menuntut ilmu. Keuangan boleh saja kalau keuangan. Ustadz, Bang, saya nggak punya uang untuk mencari ilmu, untuk ke pondok pesantren. Bukan alasan. Sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang menerima dengan gratis, yang menerima dengan hati yang luas. Masih banyak pesantren sesuai dengan keadaan kita. Maka nggak ada alasan orang yang menuntut ilmu itu dengan alasan nggak ada biaya, nggak ada alasan. Maka yang dinamakan bulgoh ini adalah tenaga. Kita mampu nggak untuk menuntut ilmu, mencari ilmu? Kita harus mampu, harus bergerak, harus belajar, harus berpikir. Itulah yang dinamakan bulgotin. Yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima adalah wa irsyadi ustazin. Orang-orang yang menuntut ilmu itu syaratnya harus ada pembimbing dari guru. Contohnya sudah banyak pelajaran-pelajaran yang ada di media sosial. Boleh silahkan, tetapi kita harus punya guru. Kalau kita punya guru, maka guru itu membimbing kita. Keberkahan ada di depan kita. Nyata berkahnya, kelihatan nyata berkahnya ada di depan kita. Tanggung jawabnya jelas nanti di akhirat ada guru kita. Maka dari itu kita harus mempunyai guru, mursyid atau pembimbing, murabbi. Oleh karena itu, marilah kita mencari guru, mencari ilmu. Dimanapun kita berada, yang penting guru kita jelas, sanad keilmuannya ada. Kalau orang yang sanad keilmuannya ada, sanad keilmuannya jelas, insya Allah akan mendapatkan keberkahan ilmu, akan mendapatkan pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Maka kita perlu guru. Nggak tahu nanya sama guru. Kita salah jalan, kita dilempengin sama guru, diluruskan sama guru. Maka dari itu ada guru, ada murid. Indahnya ketika kita punya guru, kita seperti orang tua. Indahnya ketika kita punya guru seperti laksana tetangga. Indahnya ketika kita punya guru seperti teman. Maka guru adalah segala-galanya untuk kita. Teman hidup, bertetangga,
baik teman seperti orang tua, itu adalah guru kita. Sahabat, dimanapun Anda berada, itu adalah yang kelima, syarat orang yang menuntut ilmu, syarat orang mencari ilmu. Yang keenam apa? Waktu yang lama. Apa? Watuliz zamanin, waktu yang lama. Orang kalau mau menuntut ilmu enggak hanya sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ringan. Bahkan ilmu yang kita cari enggak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka dari itu, yuk bareng-bareng kita bersama. Saya pun masih banyak kekurangan. Saya ingin mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas, yang lebih jauh. Semakin bertambah ilmuku, semakin bodoh dalam diriku. Hadirin, mudah-mudahan pembahasan ala la tanalul ilma illa bisitatin ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian semuanya. Saya hanya sebatas muzakarah saling mengingatkan, saling menguatkan. Watawassobi sobri, watawassobil haq, watawassobil haq, watawassobi sobri. Saling menasehatilah kamu dalam kebenaran dan saling menasihatilah kamu dalam kesabaran. Maka dari itu, mumpung kita masih diberikan kesehatan badan, jasmani, tentang materi, maka kita banyak-banyak berdiskusi. Kenapa? Karena diskusi itu adalah menghidupkan ilmu. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan muzakarah. Kalau ilmu enggak dimuzakarohin, kalau ilmu tidak dibahas satu sama yang lain, maka reduplah dalam diri kita. Begitupun ilmu kalau tidak diamalkan, maka reduplah dalam diri kita. Ibarat orang, ada yang mengatakan kalau sesuatu tidak dipakai itu karatan. Seperti benda kalau tidak dipakai karatan. Pun demikian ilmu. Kita punya ilmu, kalau kita tidak amalkan, maka ilmu itu akan karatan, akan sedikit-sedikit lupa. Demikian dari saya, Al-Fakir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.